wake-up call, a call for success. Hai Sobat Kolis, gimana? Udah jalan-jalan kemana aja di Bali? Udah pernah jalan-jalan ke desa wisata apa belum? Kalau belum, sini deh tim Wake Up Call bakalan kasih kamu rekomendasi buat jalan-jalan ke desa wisata yang ada di Bali. Salah satu yang recommended banget adalah Desa Penglipuran. Daya tarik objek wisata yang satu ini sangat disukai oleh wisatawan asing maupun domestik. Dikutip dari laman disparbud.banglikap.go.id, awal mula keberadaan Desa Penglipuran udah ada loh dari zaman dulu. Konon, pada zaman kerajaan Bangli, para leluhur penduduk desa ini datang dari desa Bayung Gede dan menetap sampai sekarang. Kalau menurut sejarah nih, desa adat ini sudah ada sejak zaman kerajaan Bangli atau pada sekitar 700 tahun yang lalu. Sejarah di masyarakat menyebutkan bahwa Desa Penglipuran merupakan hadiah dari Raja Bangli kepada masyarakat yang ikut bertempur melawan kerajaan Gianyar. Kalau ngomongin soal daya tarik Desa Penglipuran sih nggak usah ditanya lagi ya. Yang pertama udah pasti tahu dong kalau Desa Penglipuran adalah desa terbersih. Jadi, Desa Penglipuran ini mendapatkan predikat sebagai desa terbersih di dunia. Predikat ini didukung dengan berbagai penghargaan di bidang lingkungan dan pariwisata. Mulai dari Kalpataru Indonesia Sustainable Tourism Award, hingga masuk juga loh ke dalam Sustainable Destination Top 100 menurut Green Destination Foundation. Daya tarik yang kedua adalah tata ruang Trimandala. Desa-desa di Bali tuh punya ciri khas tata ruang desa yang menjunjung tinggi nilai leluhur. Hal itu juga ditemukan loh dalam Desa Penglipuran. Jadi desa ini punya tata ruang yang mengikuti konsep bernama Trimandala, di mana desa tuh dibagi jadi 3 wilayah. Yang pertama Utama Mandala yang merupakan wilayah suci untuk para dewa dan peribadatan. Yang kedua adalah Madhya Mandala yang digunakan sebagai tempat tinggal para penduduk. Yang ketiga Dista Mandala merupakan area khusus pemakaman penduduk. Daya tarik yang ketiga punya area hutan yang luas. Desa Penglipuran berdiri di atas tanah seluas 112 hektar. Wow, luas banget. Pembagian wilayahnya berupa lahan pertanian seluas 50 hektar, hutan bambu seluas 45 hektar, hutan kayu seluas 4 hektar, pemukiman warga 9 hektar, dan ada tempat suci seluas 4 hektar, serta ada fasilitas umum juga. Pembagian ini menunjukkan kalau wilayah hijau itu ada hutan dan juga lahan. Lebih luas ya daripada pemukiman warganya. Oke, lanjut yuk ke daya tarik yang keempat, ada adat budaya. Jadi salah satu ritual keagamaan yang sering banget menarik perhatian wisatawan adalah Musaba. Ritual ini dilakukan untuk menyambut Hari Raya Nyepi. Desa ini juga rutin mengadakan festival budaya yang bertajuk Penglipuran Village Festival. Biasanya sih diadain di akhir tahun ya, dengan kegiatan yang beragam. Kemudian daya tarik yang kelima adalah Loloh Cemcem dan Tipat Cantok. Kebetulan kemarin tim Wake Up Call berkesempatan nih buat jajan Loloh Cemcem di sini. Loloh Cemcem dan Tipat Cantok emang kuliner khas dari Desa Penglipuran yang wajib banget dicoba kalau kamu berkunjung ke sini ya Sobat Kolis. Loloh Cemcem adalah minuman khas yang terbuat dari daun cemcem atau keloncing. Kita kemarin sempat nyobain dan rasanya menurut kita seger ya. Kemudian Tipat Cantok emang merupakan makanan yang terdiri atas ketupat, sayur rebus, kemudian lengkap sama bumbu kacang yang gurih. Kalau ini sih sebenarnya nggak di Penglipuran aja juga banyak ya kalau di Bali. Semakin tertarik nggak buat berkunjung ke Desa Penglipuran? Nah, udah selesai ngobrolin soal sejarah Desa Penglipuran, yuk kita mulai aja langsung jalan-jalan di Desa Penglipurannya. Kita mulai dari area tiketing.
Mendingan kita tanya aja deh sama mbak-mbak yang ada di sini yang jaga tiketnya. Kira-kira harganya berapa ya? Terus ada bedanya nggak sih antara WNA dengan WNI? Perkenalkan, nama saya Hasrina Putri, biasanya dipanggil Putri. Saya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau untuk WNA-nya, WNA dewasa itu kena tarifnya 50.000. Untuk anak itu kenanya 30.000. Nah, sedangkan untuk WNI lokal kan itu kenanya 25.000 untuk dewasa dan 15.000 untuk anak. Oke, udah tahu harganya berarti udah bisa dong kamu buat ngitung-ngitung kira-kira harus nabung berapa ya buat datang ke sini. Nah, habis udah dari area tiketing, kita langsung aja yuk ke area dalamnya Desa Penglipuran. Kamu di sini bakalan bisa lihat ada banyak banget penghargaan-penghargaan dan juga prasasti yang ada di sini. Boleh dicek, boleh juga dijadiin tempat foto-foto, tapi harus sadar diri ya, jangan sampai merusak fasilitas yang ada di sini. By the way, di sini juga lengkap loh, di area depan ada fasilitas umum kayak kamar mandi. Dan kamar mandinya cukup bersih dan juga terawat ya. Lanjut, kalau udah ke bagian dalam, kamu bisa pilih nih mau ke Desa Penglipuran yang bagian atas atau yang ke bawah dulu. Biasanya sih di sini emang selalu ramai ya, cuman ramainya tuh emang nggak nentu. Sebelum kita jalan ke atas, kita tanya dulu yuk sama salah satu penjual dan juga penyedia jasa untuk sewa baju adat yang ada di sini. Nama saya Nikadek Rastuti, saya berasal dari Bangli. Di sini jualan oleh-oleh khas Bali, gelang, terus yang lainnya. Nggak nentu sih. Kadang-kadang bisa hari Senin rame, kadang-kadang Sabtu Minggu. Sebenarnya nggak ada aturan khusus kok kalau ke Desa Penglipuran harus pakai baju adat, cuman di sini menyediakan jasa menyewakan baju adat. Ya sebenarnya bagus kok buat foto-foto, jadi kayak vibes-nya tuh Bali banget. Liburan kamu jadi terasa lebih sempurna ya. Harganya juga setelah kita tanya-tanya ternyata cukup terjangkau. Harganya tuh satu paketnya, satu setnya di 50.000. Baik laki-laki maupun perempuan. Udah lengkap tuh dari atas sampai ke bawah, kecuali sepatunya ya. Oke, lanjut aja, ini tim wake up call bakalan ke area atas dulu. Di sini emang cukup ramai ya, karena lagi ada banyak rombongan nih yang datang ke Desa Penglipuran. Oke, di bagian atas kamu bakalan bisa lihat di sini tuh ada pura, yang mana ini merupakan area suci. Dan tahu gak sih, setiap bulan purnama itu mereka tuh ada sembahyang khususnya gitu Sobat Kolis. Ngomongin soal sembahyang ya Sobat Kolis, emang di sini tuh religius banget deh menurut kita. Soal tata ruang aja benar-benar ditata dengan sedemikian rupa yang berhubungan dengan keagamaan. Contohnya di sini tata ruang desanya dikenal dengan Trimandala yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah Utama Mandala. Kalau orang Penglipuran sih biasanya nyebut tuh Utama Mandala ya. Jadi diartikan sebagai tempat suci. Di tempat inilah orang-orang Penglipuran melakukan kegiatan sembahyang kepada Sang Hyang Widi. Yang kedua ada Madya Mandala. Biasanya berupa pemukiman penduduk yang berbanjar sepanjang jalan utama desa. Barisan ini berjejer menghadap ke arah barat dan timur. Dan saat ini jumlah rumah yang ada di sini sebanyak 70 buah. Terus yang ketiga adalah Nista Mandala. Nista Mandala ini tempat yang paling buruk. Jadi di sini tuh ada kuburan dari masyarakat Penglipuran. Lanjut lagi yuk ngomongin soal bentuk bangunan dan juga topografi. Jadi topografi desa ini tersusun sedemikian rupa di mana pada daerah utama desa kedudukannya tuh lebih tinggi. Dan seterusnya deh menurun sampai ke daerah hilir. Di desa itu ada Pura Penataran dan juga Pura Puseh yang merupakan daerah utama desa yang unik dan juga spesifik karena di sepanjang jalannya tuh di koridor desanya ya cuma digunakan untuk pejalan kaki aja. Nah kalau kanan kirinya dilengkapi dengan atribut-atribut struktur desa kayak tembok penyengker, terus juga angkul-angkul, dan ada juga telajakan yang seragam. Keseragaman dari wajah desa ini ya di samping karena adanya keseragaman bentuk juga dari keseragaman bahan. Itu bahan tanah buat tembok penyengker dan juga angkul-angkul atau pol-polan, dan ada atap dari bambu yang dibelah untuk seluruh bangunan desa. Penggunaan bambu ini baik untuk atap maupun dinding dan lain-lainnya merupakan kebutuhan dan juga suatu keharusan ya buat digunakan di Desa Penglipuran. Karena ya di sini juga dikelilingi sama hutan bambu dan masih merupakan teritorial Desa Penglipuran. Udah puas ngomongin soal tradisi dan juga keagamaan serta tata ruang yang ada di Desa Penglipuran? Yuk kita tanya aja sama beberapa pengunjung yang ada di sini. Kira-kira gimana ya menurut mereka tentang Desa Penglipuran ini? My name is Sirius and I'm from Valencia, Spain. My name is Cristina and I'm from Barcelona. This is beautiful. It's so different from Spain. It's faithful and so clean.
Oke, halo, nama saya Vanessa, asalnya dari Toraja. Bagus banget, sesuai dengan yang dilihat di media sosial, seasri itu, seadem itu, dan enak banget sih vibes-nya di sini. Nah, itu dia Sobat Call Yes, perjalanan tim Wake Up Call di Desa Penglipuran. Kamu kira-kira kapan nih mau ke sini? Selanjutnya tim Wake Up Call bakalan jalan-jalan kemana lagi ya? Makanya kalau kamu penasaran, pantengin terus channel YouTube kita bersama dengan tim Wake Up Call, A Call for Success. See ya!